Ya, baik. Selamat sore untuk kita semua. Selamat sore bagi saudara-saudara semua yang sudah berkesempatan hadir untuk Bible Study kita di sore hari ini. Sebelum kita akan memulaikan Bible Study kita, ada beberapa pengumuman. Bagi host, minta tolong untuk share screen. Ya, pengumuman yang pertama, untuk teman-teman yang baru bergabung dan belum bisa mendengar suara, bisa diklik Connect to Audio Device di pojok kiri bawah. Dan bagi yang memiliki pertanyaan terkait pembahasan, silahkan chat ke host ataupun co-host dengan menggunakan nama asli. Diskusi akan dibuka setelah pembahasan Bible Study. Dan yang ketiga, jika Anda ingin didoakan maupun konsultasi Alkitab lebih lanjut, silakan scan barcode atau bisa menghubungi kami melalui chat WA ke nomor bisa di-share screen lagi, host. Oke. Bisa menghubungi kami melalui WA ke nomor WhatsApp 0888 093 94082. Oke. Jadi sore hari ini saya akan memperkenalkan pembicara kita sebelum kita memulaikan Bible Study. Pembicara kita Kak Shelly Tapi, dia ditamatkan dengan S1, mengambil jurusan Nutrition and Dietetics, dan sekarang Kak Shelly sedang melanjutkan S2-nya, Master in Public Health Major in Lifestyle Medicine in Progress. Dan sekarang Kak Shelly juga sedang tesis terakhir. Ya, untuk selanjutnya kita akan segera memulaikan pembahasan kita, namun sebelumnya saya mengundang kita semua untuk sama-sama berdoa. Kita satu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kekayaan surga, terima kasih Tuhan karena Engkau masih menyertai lagi kami sampai pada saat ini. Saat ini Tuhan kami akan mempelajari lagi akan firman-Mu. Kiranya Engkau dan kuasa Roh Kudus-Mu bersama-sama dengan kami, agar kami dapat mengerti apa yang akan dijelaskan sebentar. Kiranya juga Engkau Tuhan mau memberkati Kak Shelly Tapi yang akan membawakan materi pada sore ini. Kiranya Engkau bersama-sama dengan dia, agar kiranya dia dapat berbicara sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Berkati juga jaringan dari masing-masing kami agar dapat terhindar dari berbagai macam gangguan. Terima kasih Tuhan, ia menjadi doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke, langsung saja kita akan segera memulaikan pembahasan yang akan dibawakan oleh Kak Shelly Tapi. Thank you. Selamat sore semuanya. Apa suara saya sudah terdengar dengan baik? Iya, bisa. Udah kedengaran, Kak. Slide-nya bisa kelihatan? Iya. Oke. Pada sore hari ini kita akan membahas sedikit tentang sanctuary atau Ka'bah Allah. Judul topik kita adalah Do you believe the tabernacle of God is in you? Dan nanti mungkin di akhir pembahasan kita bisa saling sharing atau kalau ada yang ingin menambahkan akan dipersilahkan. Dalam pembahasan ini, apa pentingnya kita untuk mempelajari tentang sanctuary atau Ka'bah? Sebelum kita mulai pembahasan, saya mengundang kita untuk tunduk kepala dan berdoa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Engkau masih berikan kepada masing-masing kami untuk bisa belajar lagi firman Tuhan pada sore hari ini. Pada sore hari ini ya Tuhan, kami akan belajar tentang sanctuary. Tuhan, bantu kami ya Tuhan dengan Roh Kudus-Mu agar kami boleh mengerti dan kami boleh aplikasikan itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Buanglah segala pikiran kami yang mengganggu fokus kami, agar kami boleh selalu berfokus pada Engkau saja ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan karena Engkau sudah mendengar dan menjawab doa kami. Ampuni kesalahan dosa kami dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saya ingin testimoni sedikit dalam pembahasan ini, apa pentingnya kita untuk mempelajari bait suci. Pada tahun 2017, saya mengikuti medical missionary di Malang, dan di dalam medical missionary itu ada kelas sanctuary atau
pelajaran tentang bait suci. Ini adalah pertama kali saya mendengar pelajaran tentang bait suci, dan saya rasa ini adalah my turning point. Jadi saya ingin belajar lebih dalam lagi, karena pada waktu itu saya mengambil mata kuliah anatomi dan fisiologi, jadi ada kaitannya, ada connectionnya, jadi saya ingin mempelajari lebih dalam lagi. Dan itulah saya ingin share kepada teman-teman sekalian, kalau kita pelajari lebih dalam tentang bait suci ini, kita bisa melihat rencana keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita masing-masing. Dan pelajaran bait suci dari pada waktu bangsa Israel memasuki bait suci itu ada mezbah korban bakaran, dan juga ada bejana pembasuhan, dan seterusnya pada tabut perjanjian itu dijelaskan dengan secara komplit. Jadi saya secara personal sangat ingin belajar lebih dalam lagi tentang bait suci, dan ini sangat penting bagi saya karena saya ingin tertarik dengan pelajaran tentang sanctuary ini, dan ini saya ingin bagikan kepada teman-teman sekalian. Dan apa sebenarnya tujuan Tuhan untuk memberikan pelajaran tentang bait suci kepada bangsa Israel pada zaman dahulu? Saya ingin kita untuk buka, ini adalah sanctuary, dan kita ingin membuka Alkitab kita di dalam Keluaran 25 ayat 8 dan 9. Mungkin kalau ada yang ingin volunteer untuk membacakan Keluaran 25 ayat 8 dan 9, dan juga Keluaran 25 ayat 22. Mungkin kalau ada yang sudah dapat, boleh membacakannya. Keluaran 25 ayat 8 dan 9, dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Menurut segala apa yang kutunjukkan kepadamu sebagai contoh kemah suci dan sebagai contoh segala perabotannya, demikianlah harus kamu membuatnya. Terima kasih. Nah, di sini dibilang di ayat 8, dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Jadi ayat ini, kenapa Tuhan berikan bait suci kepada kita? Karena Tuhan rindu untuk diam di tengah-tengah kita manusia. Dan ayat Keluaran 25 ayat 22, ada yang sudah dapat, boleh baca. Dan di sanalah aku akan bertemu dengan engkau, dan dari atas tutup pendamaian itu, dari antara kedua kerub yang di atas tabut hukum itu, aku akan berbicara dengan engkau tentang segala sesuatu yang akan kuperintahkan kepadamu untuk disampaikan kepada orang Israel. Oke, terima kasih. Nah, di ayat ini dibilang, dan di sanalah aku akan bertemu dengan engkau. Dan di sini juga tujuan yang kedua, yaitu Tuhan ingin bukan cuman diam di tengah-tengah manusia, tetapi dia juga rindu supaya kita berkomunikasi atau berbicara dengan kita manusia. Dan yang terakhir, saya ingin membacakan di dalam Mazmur 77 ayat 14, tapi saya ingin membacakan dalam King James Version, karena di terjemahan bahasa Inggris lebih tepat. Psalm 77 verse 13, Thy way, O God, is in the sanctuary. Who is so great a God as our God? Jadi, jalan Tuhan ada di dalam Ka'bah. Yang Tuhan ingin tunjukkan ialah rencana keselamatannya yang sangat komplit bagi manusia. Di dalam The Great Controversy, page 488 dan 489, di sini dibilang, semua yang menerima terang itu harus memberikan kesaksian tentang kebenaran yang Allah telah berikan kepada mereka. Tempat kudus di surga adalah pusat pekerjaan Kristus menyangkut setiap jiwa di bumi. Itu terbuka untuk melihat rencana penebusan membawa kita ke waktu yang dekat, supaya mereka memberikan jawaban kepada setiap orang yang menanyakan
alasan harapan yang ada di dalamnya. Jadi betapa pentingnya kita mengetahui pelajaran tentang bait suci atau sanctuary kepada orang-orang. Dan Tuhan merindukan agar kita juga memberikan terang yang kita sudah terima itu untuk menjadi kesaksian bagi orang lain, dan juga kesaksian tentang bait suci dan rencana keselamatannya itu bagi orang-orang yang memerlukan pengharapan. Ini adalah tabernacles, jadi ini perabot-perabot di dalam Ka'bah. Kalau kita urutkan, ini kita bisa lihat strukturnya seperti salib. Saya ingin kita untuk membaca ayat-ayat ini. Mungkin ada yang ingin membacakan Roma 10 ayat 9. Ada yang sudah dapat? Roma 10 ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Nah, di sini ketika kita masuk ke dalam bait suci, di situ ada mezbah korban bakaran. Nah, ini biasanya bangsa Israel di sini mengakui dosa mereka dan harus menyesali perbuatan dosa mereka. Dan selanjutnya Yohanes 3 ayat 3 dan 5. Yohanes 3 ayat 3 sampai 5. Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah." Nah, di ayat ini, kalau kita mengikuti Yesus, kita harus dibaptiskan dan harus ada penyangkalan diri. Dan kita harus membuang segala dosa dan kenajisan. Nah, ketika imam-imam mau masuk ke dalam bait suci, mereka harus membersihkan tangan dan kaki mereka. Dan berikutnya Matius 4 ayat 4. Matius 4 ayat 4. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi Tuhan inginkan kita supaya belajar akan firman Tuhan. Karena kita bukan hidup dari roti saja, tetapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Dan juga 1 Tesalonika 5 ayat 17, tetaplah berdoa. Jadi di mana imam-imam yang ke bilik suci ini, mereka berdoa di depan altar of incense. Dan ada yang bisa baca Matius 5 ayat 16. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Terima kasih. Di sini ada lampstand atau 7 kaki dian. Di sini digunakan untuk supaya menerangi bait suci itu. Jadi di dalam Matius 5 ayat 16, demikianlah terangmu harus bercahaya supaya setiap orang yang melihat, supaya setiap orang yang Matius, maaf, supaya setiap orang yang demikianlah hendaklah terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Jadi Tuhan ingin kita supaya menjadi saksi baginya. Dan ke dalam bilik yang maha suci, di situ ada tabut perjanjian, itu ada 2 loh batu. Jadi
ada hukum-hukum Allah di situ. Jadi di dalam Yohanes 14 ayat 15, di sini dikatakan, if you love me, keep my commandments. Ini adalah God's plan of salvation. Nah, apa hubungannya Ka'bah Allah dengan tubuh manusia? Apakah tubuh kita adalah bait Allah? Jadi untuk mempelajari tubuh manusia, kita harus belajar pada organ terkecil pada tubuh manusia. Dan organ terkecil tubuh manusia itu adalah which is human cell atau sel tubuh manusia. Karena tubuh kita terdiri dari triliunan sel. Saya ada contoh sel tubuh manusia. Jadi human cell ini ada organel-organel juga di sini, dan juga di situ ada yang namanya nukleus atau inti sel. Dan kita bisa lihat bahwa sel tubuh manusia ini memiliki fungsi, salah satunya sebagai basic building blocks. Jadi dia yang mengatur struktur dari tubuh, struktur dari sel tersebut. Jadi sel itu provide struktur untuk tubuh. Dan dia mengambil nutrisi dari makanan yang kita ambil dan juga mengubah nutrisi itu ke energi. Dan nukleus ini desain dari tabernacle atau Ka'bah ini mirip dengan sel tubuh manusia. Jadi sebenarnya sel tubuh manusia kita ini memiliki kemiripan dengan struktur dan karakteristik di dalam Ka'bah Allah. Nanti kita akan bahas selanjutnya. Nah, ini kalau kita masuk dalam bait suci ada mezbah korban bakaran. Kalau di sel tubuh manusia ada yang namanya mitokondrion. Mitokondrion ini dikenal sebagai the powerhouses of the cell atau pembangkit tenaga sel. Jadi untuk memproduksi energi, di mitokondria ini dia membakar makanan atau nutrisi vacuoles yang di dalam sel itu agar dapat memproduksi energi untuk aktivitas dalam sel. Dan kalau di dalam Ka'bah, kalau kita masuk dalam bait suci ada mezbah korban bakaran, kita bisa membacanya di Keluaran 27 ayat 1 dan 8, di situ dijelaskan korban bakaran, dan di ayat ini Tuhan menginstruksikan Musa untuk membuat mezbah korban bakaran. Dan saya ingin membacakan di dalam Imamat 3 ayat 16. Ada yang bisa membacakan Imamat 3 ayat 16? Ada yang sudah dapat? Imamat 3 ayat 16. Imamat 3 ayat 16. Imam harus membakar semuanya itu di atas mezbah sebagai santapan berupa korban api-apian, menjadi bau yang menyenangkan. Segala lemak adalah kepunyaan Tuhan. Jadi korban bakaran itu, hewan-hewan itu harus dibakar karena supaya menjadi bau yang menyenangkan bagi Tuhan. Dan sama juga dengan mitokondrion ini. Lanjut, cytosol. Nah, cytosol ini mungkin ada yang bisa baca Keluaran 30 ayat 20 dan 21. Apabila mereka masuk 30 ayat 20 dan 21, apabila mereka masuk ke dalam kemah pertemuan, haruslah mereka membasuh tangan dan kaki dengan air supaya mereka jangan mati. Demikian juga apabila mereka datang ke mezbah itu untuk menyelenggarakan kebaktian dan untuk membakar korban api-apian bagi Tuhan. Haruslah mereka membasuh tangan dan kaki mereka supaya mereka jangan mati. Itulah yang harus menjadi ketetapan bagi mereka untuk selama-lamanya, bagi dia dan bagi keturunannya turun-temurun. Terima kasih. Nah, kalau di dalam sel tubuh manusia,
cytosol ini mostly contains water. Jadi dia semua ada fluid ya. Dan karakteristiknya ini sama seperti bejana pembasuhan kalau kita lihat. Dan kalau di Ka'bah, jadi ini di mana para imam itu membasuh tangan dan kaki mereka sebelum mereka masuk ke dalam kemah suci. Next. Di sini ada, setelah kita belajar tentang altar of burnt offerings, ada korban bakaran dan juga laver atau bejana pembasuhan. Selanjutnya ke dalam holy place atau bilik yang suci. Di situ ada lampstand dan juga ada altar of incense dan juga meja roti sajian atau table of showbread. Nah, ini adalah dan setelah itu masuk ke dalam bilik yang maha suci, di situ ada tabut perjanjian. Nah, kalau di dalam sel tubuh manusia itu ada yang namanya nukleus yang tadi saya sebutkan. Di situ ada inti sel, namanya nukleolus. Nah, kalau di dalam Ka'bah ada holy place, ini sama dengan nukleus. Dan kalau dibelah lagi ada bilik yang maha suci. Kalau di dalam sel tubuh manusia ada nukleus, dan kalau kita belah nukleusnya ada nukleolus. Selanjutnya cytoskeleton. Ini cytoskeleton ini adalah berbentuk seperti serat. Kalau Anda bisa lihat ini seperti serat dan filamen-filamen ini. Jadi fungsi dia adalah untuk support isi dari sel agar bisa terbentuk sel. Jadi kalau di dalam Ka'bah ini seperti kayu penaga. Mungkin ada yang bisa baca Keluaran 25 ayat 13. Keluaran 25 ayat 13. Engkau harus membuat kayu pengusung dari kayu penaga dan menyalutnya dengan emas. Lalu Keluaran 26 ayat 15 dan 16. Ayat 15 dan 16. Haruslah engkau membuat untuk kemah suci papan dari kayu penaga yang berdiri tegak, 10 hasta panjangnya, 1 papan dan 1,5 hasta lebarnya tiap-tiap papan. Nah, kalau di Ka'bah Allah, kayu penaga ini kalau di modern world ini dibilang acacia wood atau kayu akasia. Dan ini digunakan bangsa Israel untuk sebagai support atau penopang tabut perjanjian atau altar of incense dan meja roti sajian. Karena dan menurut research juga kayu ini sangat kuat, dan jadi mereka membuat kayu penaga ini sebagai penopang. Sama juga seperti di dalam sel tubuh manusia, cytoskeleton ini adalah untuk menopang sel tubuh yang ada di dalam tubuh kita. Dan kalau di nukleus yang tadi saya sudah jelaskan, di situ ada bilik yang maha suci, yaitu di mana ada DNA. Di dalam nukleus ada inti sel, dan di inti sel itu ada DNA kita. DNA itu adalah deoxyribonucleic acid, di situ di mana ada gen atau turunan yang dari orang tua kita, itu disebut DNA. Jadi Anda bisa melihat kursor saya di sini, yang berwarna biru ini disebut backbone. Ini terbuat dari sugar phosphate. Sugar adalah gula atau glukos, karbohidrat. Dan phosphate ini adalah bagian dari mineral. Nah, jadi backbone ini terbuat dari glukos dan mineral. Dan selanjutnya ada base pairs. Nah, base pairs ini namanya adalah adenin, thymine, guanin, dan sitosin. Ini adalah bentuk dari amino acid atau yang kita known itu yang kita tahu protein. Nah, jadi ini adalah protein, terbuat dari protein. Nah, selanjutnya lemak. Lemak ini
untuk merekatkan base pairs ini dengan backbone ini kita perlu lemak. Jadi lemak itu berfungsi supaya untuk merekatkan. Dan terakhir vitamin. Jadi kalau misalnya kita makan, jadi nutrisi-nutrisi itu akan masuk ke dalam sel-sel. Vitamin ini sebagai pembuka jalan agar nutrisi itu bisa masuk ke dalam sel-sel tubuh kita manusia. Jadi kalau kita boleh bilang bahwa tubuh kita ini adalah apa yang kita makan, atau tubuh kita ini adalah apa yang kita makan. You are what you eat. Saya ingin kita untuk baca 2 Korintus 6 ayat 16, dan juga mungkin ada yang ingin bacakan selanjutnya, Yeskiel 37 ayat 27. Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup menurut firman Allah ini, aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Selanjutnya Yeskiel 37 ayat 27. Yeskiel 37 ayat 27. Tempat kediamanku pun akan ada pada mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Selanjutnya 1 Korintus 3 ayat 16 dan 17. 1 Korintus 3 ayat 16 dan 17. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu adalah kamu. Ada yang bisa bacakan 1 Korintus 6 ayat 19? Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Keempat ayat ini mengatakan bahwa kita adalah bait Allah yang diam di dalam kita, dan Tuhan mendesain tata cara Ka'bah itu sama seperti ketika Tuhan menciptakan kita manusia. Dan pertanyaan saya, do you believe the tabernacle of God is in you? Kalau jawaban saya ialah yes, I believe. Karena the tabernacle of God is actually live inside of us. Itu sebenarnya ada di dalam diri kita sendiri, seperti yang sudah saya jelaskan yang tadi, bahwa itu bait Allah itu ada di dalam sel tubuh kita, prosesnya sama. Dan ini bukan hanya sebatas kata-kata dan ditulis di dalam Alkitab. Sistem tubuh kita juga sama seperti Ka'bah dan prosesnya juga. Dan tubuh kita ini juga ada prosesnya. Dan saya ingin menunjukkan video di sini bagaimana cara tubuh kita bekerja. And with her new teeth, she can take on more solid foods. Digestion starts in the mouth. Teeth grind up the food. Then, special glands under the tongue pump out saliva to help break down and lubricate the food on its 12-hour, 13-foot journey through the gut. It'll pass from the stomach into the corners of the small intestine before finally passing into the large intestine. Waves of contracting muscle keep the food moving, a process called peristalsis. These contractions are so powerful, we can even eat upside down. For the first time, a new camera shows a high-definition view of how food travels through our bodies
and into our stomachs. Food enters the stomach through a hole at the top. The stomach is a bag of muscle that churns, squashes, and squeezes food into it. At the same time, acids break the food down. The stomach walls protect themselves with a lining of mucus. Without it, the acids could digest parts of the stomach itself, causing stomach ulcers. About an hour later, the stomach squeezes the broken down food out through a tiny hole called the pyloric sphincter. The food enters the small intestine, an 11-foot coil of tube where we absorb most of the nutrients. The interior wall of the small intestine is lined with millions of microscopic projections called villi. These increase the surface area of the gut, making it easy to absorb nutrients. First, the pancreas pumps out a juice that neutralizes stomach acid. Then bile from the liver breaks down the fats into tiny droplets. Smaller droplets are easier for the intestine to absorb. After an hour and a half, the small intestine has absorbed most of the nutrients from the food. It's time for what remains to move on. It enters the large intestine through this, the ileocecal sphincter, a valve that keeps our food from going. What's left is a mix of waste food and dead cells from the walls of the gut. The large intestine's main job is to extract water. Lots of bacteria live here too, but it isn't because of an infection. We actually need them. They produce enzymes that break down complex carbohydrates in our food, carbohydrates we couldn't otherwise digest. Finally, for about 12 hours, we extract what's left of our first meal. Nah, itu adalah tubuh yang Tuhan telah desain yang sangat sempurna. Dan pada waktu Anda melihat tadi video, ada makanan yang kita makan itu dari mulut itu, fungsi mulut itu menghancurkan makanan itu sehingga menjadi ukuran yang kecil, lalu ke kerongkongan. Fungsi dari kerongkongan untuk memindahkan makanan ke dalam lambung dengan gerakan peristaltik. Nah, gerakan peristaltik ini adalah gerakan yang tidak bisa kita kontrol. Jadi itu bergerak dengan otomatis. Dan pada saat makanan akan menuju ke lambung, di situ di video tadi dibilang ada katup di situ. Jadi pyloric sphincter namanya, dan itu bergerak juga secara otomatis. Kita tidak bisa mengkontrolnya. Dan di dalam lambung, makanan-makanan itu dipecahkan, dicampur dengan enzim dan asam, lalu ke pankreas,
dan pankreas akan mengeluarkan enzim di situ, dan sebelum dia masuk ke dalam usus halus, di situ di mana diserap itu nutrisi yang kita makan, dan setelah di usus halus, makanan akan menuju kepada usus besar. Di sini usus besar ini adalah mostly penyerapan air dan pembentukan feses. Saya ingin kita membaca di Alkitab di dalam Roma 12 ayat 4 dan 5. Roma 12 ayat 4 dan 5 saya akan bacakan. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Jadi Tuhan menciptakan alat pencernaan kita dengan kegunaannya masing-masing, dan Tuhan ingin supaya kita juga menghargai dan merawatnya dengan baik. Di dalam 1 Korintus 14 ayat 40, tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Jadi kita bisa melihat karakter Allah dalam menciptakan organ manusia itu, dia mau sopan dan teratur. Makanya Tuhan menyuruh kita supaya kita juga bisa mengatur jadwal kita untuk makan, minum, apapun itu, supaya tetap teratur. Dari Tuhan menciptakan Ka'bah itu secara teratur, ada proses-prosesnya. Demikian juga kita harus bisa merawat dan menjaga bait Allah yang Tuhan sudah percayakan kepada masing-masing kita. Di sini saya ingin share juga tentang siklus sistem pencernaan. Ada 3 fase di sini. Yang pertama ialah fase pencernaan. Di fase pencernaan ini terjadi pada saat jam 12 siang sampai jam 8 malam. Dan pada waktu ini saat tepat untuk mengkonsumsi makanan yang padat, karena siklus pencernaan sangat bekerja lebih aktif pada saat pada saat jam 12 siang dan sampai jam 8 malam. Karena setelah jam 8 sampai jam 9 ke atas, itu sebaiknya kita tidak memakan makanan yang padat, karena lambung akan menjadi beban, dan seharusnya alangkah baiknya kalau lambung itu tidak boleh sesak pada saat kita tidur malam. Dan fase kedua ada fase penyerapan. Di sini dari jam 8 malam sampai jam 4 pagi. Di sini pada saat tubuh dan pikiran kita sedang istirahat total, tubuh kita mulai menyerap, mengasimilasi, dan juga mengedarkan zat makanan. Jadi tidur di malam hari dan makan di larut malam ini akan mengganggu fase ini, fase penyerapan. Selanjutnya fase pembuangan dari jam 4 pagi sampai jam 12 siang. Di sini secara intensif tubuh kita ini melakukan pembuangan sisa-sisa makanan dan sisa-sisa metabolisme. Dan siklus ini memang memakai banyak sekali energi. Selagi siklus ini berlangsung, sebaiknya tidak mengkonsumsi makanan-makanan yang berat, karena dapat menghambat proses pencernaan. Di sini ada 10 tip untuk food choice. Mungkin kalau ada yang sudah mengikuti seminar yang dibawakan oleh Om Fredrik Waworuntu, mungkin sudah mulai bahas ini, tapi saya ingin kita untuk mengingatkan kita lagi supaya kita bisa menjadi sehat dengan makan sebagian besar buah dan sayuran yang disediakan secara alami dan enak. Alangkah baiknya kalau kita makan buah dan sayuran itu secara alami. Jadi kalau boleh hindari makanan-makanan yang sudah dikemasan. Dan selanjutnya variasikan diet dari makanan ke makanan, tetapi jangan terlalu banyak variasi pada satu kali makan.
Dan harus jaga makanan agar tetap sederhana. Dan gunakan biji-biji yang utuh yang tidak dimurnikan seperti roti gandum dan beras merah. Selanjutnya, hindari makanan yang mengandung terlalu banyak gula, garam, dan minyak karena dapat membuat iritasi pada lambung. Dan alangkah baiknya kalau kita makan setiap hari itu makan tepat waktu, karena perut kita berfungsi paling baik kalau misalnya pada jadwal yang teratur. Setidaknya kita berikan 4 jam setelah kita makan untuk sampai pada makan berikutnya. Jadi kalau kita makan pagi, breakfast jam 7, mungkin kita bisa makan selanjutnya jam 11 atau jam 12 gitu. Jadi setidaknya kita berikan jeda 4 jam. Selanjutnya, jangan makan di antara waktu jam makan, karena makan di antara waktu jam makan menunda makanan perut yang menyebabkan sebagian makanan yang dicerna yang tersisa di perut itu rusak dan berfermentasi. Jadi kalau boleh minum di antara waktu makan, bukan makan di antara makan jam makan. Selanjutnya, sarapan harus menjadi santapan yang cukup pada hari itu. Dan makan malam jika dimakan harus menjadi makanan terkecil. Makan malam harus dimakan setidaknya 3-4 jam sebelum kita tidur. Jadi kalau misalnya kita tidur jam 10, setidaknya kita jam 7 sudah berhenti makan. Selanjutnya, makan semua yang Anda butuhkan untuk menjaga kesehatan dan menikmati makanan Anda, tetapi jangan berlebihan. Dan juga makan perlahan dan mengunyah makanan secara menyeluruh akan meningkatkan kenikmatan dan manfaat nutrisi makanan. Jadi kalau boleh jangan makan terlalu tergesa-gesa, karena kita juga membutuhkan enzim pada mulut. Jadi pada saat kita mengunyah, kita membutuhkan enzim saliva yang ada pada mulut untuk bisa dicerna lagi pada saat makanan itu di dalam lambung. Selanjutnya, lewati 1 hingga 3 kali makan secara berkala. Karena berpuasa ini sangat dianjurkan supaya kita boleh mendidik nafsu makan dan latihan untuk mengendalikan diri. Jadi sebenarnya puasa ini juga menjadi obat untuk banyak penyakit. Ini juga ada research yang mendukung kalau misalnya fasting itu atau berpuasa itu membantu untuk melawan kanker, dan juga di situ ada DNA repair atau perbaikan dari DNA, dan juga ada juga bagus untuk imun sistem. Jadi mesin tubuh kita ini perlu dijaga karena alat pencernaan seharusnya tidak dibebani dengan makanan yang tidak terlalu banyak walaupun makanan itu berkualitas, karena sifat keterlaluan merusak perut. Karena menghargai pemeliharaan perut yang sewajarnya, kita mendapat upah yaitu pikiran yang cerdas dan kuat. Janganlah alat-alat pencernaanmu rusak sebelum waktunya, sehingga engkau ternyata bersalah. Saya ingin membagikan ayat di dalam Efesus 5 ayat 29. Mungkin ada yang bisa membaca. Efesus 5 ayat 29. Efesus 5 ayat 29. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya, sama seperti Kristus terhadap jemaat. Jadi Tuhan ingin juga supaya kita bisa merawat dan menjaga tubuh kita, karena ada pepatah yang bilang kalau kita menjaga tubuh kita 30 tahun, nanti tubuh kitalah yang akan menjaga kita 30 tahun kemudian. Dan saya ingin juga membagikan ayat
di dalam Pengkhotbah 10 ayat 17. Pengkhotbah 10 ayat 17. Berbahagialah engkau tanah kalau rajamu seorang yang berasal dari kaum pemuka dan pemimpin-pemimpin makan pada waktunya dalam keperkasaan dan bukan dalam pemabukan. Saya ingin membagikan sharing karena saya merasa ketika mempelajari tentang sistem pencernaan ini, saya mengingat tentang bait Allah yang Tuhan sudah percayakan, dan menurut saya Tuhan sangat memperhatikan hal-hal kecil, meskipun menurut kita itu mungkin hal-hal yang sepele, tapi menurut saya Tuhan begitu baik bagi kehidupan kita, saya secara personal, karena Tuhan memberitahu apa yang seharusnya kita lakukan, terutama juga di dalam hukum-hukum kesehatan. Saya ingin menunjukkan ada video, mungkin sering di antara kita masih mempraktikkan cara untuk buang air besar. Saya ingin kita untuk menonton video ini. Jadi ada teori tentang toilet.
Nah, di sini kalau kita lihat ada jurnal yang mendukung video yang tadi. Jadi mereka ingin membuat comparison atau perbedaan. Jadi in 3 position. Jadi di situ ada sitting in the standard position, standard size toilet seat, ada low toilet seat, dan squatting atau jongkok. Dan ketika mereka tiba pada kesimpulan, mereka simpulkan bahwa sensasi satisfactory bowel itu dikosongkan pada saat posisi kita itu jongkok. Jadi Tuhan mendesain tubuh kita ini, manusia begitu sempurna. Yang bikin saya amazed, itu Tuhan memperhatikan hal-hal kecil, meskipun menurut kita tidak terlalu penting. Tetapi Dia ingin supaya memberikan arahan kepada kita agar kita tidak menderita oleh dosa. Dan Tuhan juga menginstruksikan itu, Dia katakan itu di dalam Alkitab. Kalau kita buka di dalam Ulangan 23 ayat 13, saya akan bacakan Ulangan 23 ayat 13. Di antara perlengkapanmu haruslah ada padamu sekop kecil, dan apabila engkau jongkok kada hajat, haruslah engkau menggali lubang dengan itu dan menimbuni kotoranmu. Jadi di dalam Alkitab juga mendukung research tadi, bahwa memang dari dulu Alkitab sudah menjelaskan bahwa kalau mau buang air atau mau buang kada hajat itu posisinya harus jongkok. Yang terakhir, saya ingin share di dalam petunjuk diet dan makanan Anda halaman 19, Allah berjanji pada dirinya sendiri untuk memelihara mesin tubuh manusia itu tetap sehat jika ia mau menurut hukum-hukumnya dan bekerja sama dengan Dia. Jadi Tuhan ingin supaya kita memelihara tubuh yang Tuhan sudah percayakan itu. Kalau kita mau tetap sehat dan mau menurut segala hukum-hukum kesehatannya, dia sudah berjanji, Allah berjanji sendiri bahwa Dia akan bekerja sama dengan kita. Memang ada hal-hal yang kita tidak bisa kontrol, seperti yang saya sudah jelaskan di video tadi, ada gerakan peristaltik dari kerongkongan ke dalam lambung, itu adalah gerakan yang kita tidak bisa kontrol. Makanya kalau misalnya kita berjanji untuk merawat dan memelihara mesin tubuh itu tetap sehat, maka Tuhan akan berjanji kepada dirinya untuk membantu kita bekerja sama dengan Yesus. Inilah pembahasan saya. Kiranya Tuhan memberkati kita dan kita minta kuasa Tuhan agar dengan kita mendapatkan tubuh yang sehat, kemuliaan Tuhanlah yang terjadi. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan atau mau sharing, boleh. Oke, thank you Kak Shelly untuk materinya yang sudah dibawakan. Di sini kita akan bahas beberapa pertanyaan. Di sini udah ada chat dari, ya, untuk pertanyaan yang pertama. Sebentar. Untuk pertanyaan yang pertama, sebagai seorang nutrisionis, apa yang ingin Anda ubah di gereja saat ini, khususnya mengenai cara pandang kita pada umumnya terhadap kesehatan? Yang ingin saya bagikan supaya kita orang-orang muda, kita tetap melayani di mana saja kita berada dengan praktekkan kepada diri sendiri dulu, baru share kepada orang lain, karena tidak mungkin kita memberikan contoh kepada orang lain kalau tidak dimulai dari diri sendiri. Itu saja. Oke, thank you Kak. Untuk pertanyaan yang selanjutnya, apakah memungkinkan bagi mereka yang ingin berpuasa tapi sakit mah? Apakah ada tips? Sebenarnya kalau misalnya yang sakit mah itu karena mungkin sebenarnya saya ingin kayak diskusi empat mata. Kalau saya ingin bertanya kalau misalnya itu genetik atau memang dari dulu memang kebiasaannya suka telat makan, makanya timbul asam lambung, dan tips untuk
orang yang memiliki sensitif terhadap sakit mah, atur jam makan, harus patok jam makan agar tetap teratur, karena mungkin sebelumnya jam makan itu tidak teratur, makanya timbul asam lambung. Dan kalau tips biasa lebih bagus apa dulu? What do you call that? Praktis dulu jam makan teratur dulu, baru berpuasa. Itu sih kalau saran dari saya. Oke. Thank you, Kak. Di sini masih ada lagi pertanyaan. Pertanyaannya, oh ini. Berapa kali waktu ideal dalam buang air besar? Makanan-makanan apa yang banyak serat sehingga melancarkan buang air besar? Yang pertanyaan pertama, sorry. Berapa kali? Sebentar. Oh, berapa kali ini ya buang air besar ya? Iya, berapa kali normal. Waktu ideal? Iya, waktu ideal dalam buang air besar. Mungkin per hari kali maksudnya. Oh, kalau saya jelaskan di dalam ada fase-fase, di situ ada 3 fase. Nah, biasa kalau buang air besar itu pada pagi hari jam 4 pagi sampai jam 12 siang. Jadi biasa kalau kita makan, biasa 12 jam kemudian baru dibuang gitu. Dan makanan-makanan yang berserat itu ada di dalam buah-buah dan sayur-sayuran hijau. Kalau di buah, di pepaya. Dan kalau di sayuran-sayuran yang hijau, kangkong, gedi. Kalau ada yang tahu gedi. Atau bayam. Oke. Oh, jadi yang pertanyaan pertama, berapa satu hari? Biasa normalnya sampai 2. Gitu. 1 sampai 2. Iya. Oke, 1 sampai 2 berarti ya, Kak. Iya. Di sini masih ada pertanyaan, Kak. Pertanyaannya, tadi dijelaskan kalau jam 8 malam sampai jam 4 pagi itu sudah bukan fase pencernaan. Nah, pertanyaannya, kalau misalnya orang yang kerja shift malam atau bergadang, bikin tugas lalu lapar tengah malam, apa tidak apa-apa kalau mau makan atau sebaliknya bagaimana? Memang kalau pengalaman saya pribadi, memang kalau begadang malam-malam itu bikin cepat lapar, karena sistemnya sebenarnya kita sudah tidur, tapi karena kita begadang, jadi kadang-kadang kalau kita misalnya merasa lapar, bukan berarti harus makanan padat. Jadi makanya tadi dianjurkan kalau misalnya di antara jam makan itu, misalnya kita ya, ada case makan pagi, biasa kita jam 7 pagi, dan jam 12 kan makan siang misalnya, dan jam 9, jam 10 kita sudah menjadi lapar. Nah, itu bukan berarti kita harus memakan makanan yang padat. Jadi di pikiran kita harus di-set, karena perut kita ini kan kayak kalau boleh dibilang asking for food, jadi keroncongan. Jadi di situ berarti bukan kita harus memakan makanan padat, tetapi minum air. Jadi dianjurkan di antara jam makan itu minum air. Dan apa tadi? Pertanyaan selanjutnya, ada 2 pertanyaan ya di situ. Iya, masih ada lagi pertanyaan sih, Kak, dari sini. Cuman saya ingin mengingatkan lagi bagi saudara-saudara ataupun teman-teman yang memiliki pertanyaan, bisa langsung di chat ke saya ataupun bisa langsung menyalakan mikrofonnya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya, kalau orang diabetes apakah boleh puasa? Orang diabetes boleh puasa. Boleh puasa. Akan lebih bagus kalau puasa. Tapi juga diatur juga makanannya. Oke. Thank you, Kak. Masih ada lagi nih, Kak, pertanyaannya sepertinya banyak nih pertanyaannya. Selanjutnya, pertanyaannya, apa bahaya jika kita tidak BAB dengan teratur atau jarang BAB? Apa bahaya? Atau? Ya,
bahayanya kalau misalnya kita jarang BAB atau nggak teratur gitu Kak BAB-nya? Jarangnya skip 1 hari tapi biasanya kalau misalnya kita makan, kita harus memerhatikan bahwa 1 hari itu at least 1 harus buang, karena kita kan sudah makan, tapi kalau misalnya dia tertahan, berarti pencernaan itu tidak bekerja begitu. Jadi harus setidaknya 1 hari itu kita harus ada buang air besar gitu. Kalau misalnya dalam sehari itu nggak buang air besar, kira-kira konsekuensinya apa ya Kak? Kalau kalau ada yang nonton video yang tadi, di situ bisa kanker kolon, karena sisa-sisa makanan itu akan tertempel di pencernaan, dan itu tidak baik bagi pencernaan. Itu akan membuat kanker kolon. Oke, thank you Kak. Masih ada satu lagi pertanyaan. Bagaimana dengan olahraga? Olahraga apa yang ideal ketika kita work from home? Olahraga yang baik, yang penting ada melakukan gerak, bisa juga physical activity, ngepel atau menyapu, doing gardening, itu juga termasuk physical activity, itu juga membantu kita untuk olahraga, itu juga sudah termasuk olahraga. Dan juga olahraga yang baik juga kita bisa menonton di YouTube, banyak juga workout yang bisa dilakukan di rumah kita masing-masing. Ya, oke, thank you Kak Shelly. Mungkin bagi saudara-saudara atau teman-teman masih memiliki pertanyaan, bisa langsung saja di-unmute. Sorry, ada satu pertanyaan yang masuk ke chat saya. Pertanyaannya, bagaimana dengan bayi newborn yang katanya harus makan per 2 jam? Atau ibu hamil dan ibu menyusui? Apakah jam makan masih berlaku seperti yang disebutkan terakhir harus jam 8 malam? Kalau newborn baby itu kan menyusui ya, jadi karena itu liquid, maksudnya dia cairan, dia bukan makanan yang padat. Jadi kalau misalnya newborn yang baru lahir itu tiap 2 jam dia harus minum susu, that's okay. That's okay. Jadi apakah jam makan masih berlaku seperti yang disebutkan? Itu yang saya sebutkan tadi untuk orang-orang yang dewasa yang sudah bisa sudah bisa mengunyah makanan. Jadi kalau newborn baby memang harus menyusui, karena makanan newborn itu masih ASI. Oke, thank you Kak. Untuk selanjutnya mungkin ada teman-teman yang masih ingin menanyakan, bisa langsung saya di-unmute ataupun di chat. Di sini ada pertanyaan dari Yesaya Glory. Kak, bagaimana caranya agar bisa menaikkan berat badan, sedangkan makan sudah cukup banyak, namun masih tetap tidak naik juga? Mungkin ada saran dan tips. Menurut saya, kalau dari saya, kalau ingin menaikkan berat badan, harus diatur jam makan dulu, dan tergantung aktivitasnya juga. Kalau lebih berat berarti harus ditambah. Kalau misalnya mau berapa kalori, bisa PM atau personal message. Jadi kita bisa kayak sharing sama-sama dan kita bisa kasih tahu, karena mungkin kalori yang dibutuhkan oleh Yesaya Glory tidak mencukupi karena aktivitasnya juga agak berat. Jadi harus diimbangi juga, begitu. Itu sih kalau dari saya. Oke, thank you Kak Shelly. Mungkin ada lagi dari teman-teman ataupun saudara-saudara yang masih memiliki pertanyaan. Disilakan.
Ya. Ada lagi mungkin? Oke. Kalau sudah tidak ada, mungkin dari Kak Shelly ada statement terakhir sebelum kita akan menutup. Kalau dari saya, mari kita menjaga tubuh yang Tuhan sudah percayakan kepada kita masing-masing agar kesehatan yang kita telah tubuh yang Tuhan sudah percayakan kepada kita boleh dimuliakan, boleh untuk kemuliaan Tuhan. Oke, thank you Kak Shelly. Kita akan menutup Bible Study kita sore ini. Untuk itu saya minta Kak Shelly untuk memimpin kita dalam doa tutup. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, Bapa kami yang berdalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas pelajaran yang begitu indah mengenai sanctuary dan juga kita boleh belajar tentang tubuh manusia. Ajarilah kami ya Tuhan untuk selalu bisa menjaga tubuh yang Engkau sudah percayakan kepada masing-masing kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus, amin. Oke. Bible study kita sore ini sudah selesai. Terima kasih Kak Shelly untuk materi yang sudah dibawakan. Dan terima kasih juga teman-teman yang sudah bergabung untuk Bible study kita sore ini. Untuk selanjutnya, bisa teman-teman lihat di sosial media kami untuk Bible study selanjutnya di God's Word Ministry. Oke, terima kasih dan selamat malam. Terima kasih, Kak.